Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari kota Jakarta, saya Romo Yosef mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Semoga hari ini betul-betul ada kehangatan, betul-betul ada kekuatan baru, betul-betul ada harapan baru, semangat baru dalam setiap segi kehidupan kita. Dalam hidup berumah tangga, dalam hidup pekerjaan, dalam hidup pelayanan, dimanapun kita berada, kita dibakar oleh api Roh Kudus. Sehingga betul-betul ada kekuatan, ada perlindungan, ada hikmat bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara, tolong tulis di kolom komen Anda tadi ke gereja mana. Bacaannya, apa yang Anda dengar, apa yang Anda alami, masih adakah umat Kristiani merasakan getaran kuasa Roh Kudus yang dengan lembut turun atas kita, betul-betul menggerakkan, betul-betul mencerahkan, betul-betul membawa kita ke satu level tahapan hidup yang berikutnya. Puji syukur kalau itu memang sungguh-sungguh terjadi. Saudara-saudara, semoga hari ini hidup Anda sungguh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang patah semangat disambung kembali, yang loyo dikuatkan kembali, yang suram, yang muram, yang gelap diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Maka dari itu saudara-saudara, berserulah dengan saya, bersama saya, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Terangi hidupku Tuhan. Biarlah aku semakin peka merasakan hadirnya Roh Kudus dalam setiap segi-segi kehidupanku. Saudara-saudara, banyak orang Kristiani sudah tahu apa itu Pentakosta. Apa coba? Pentakosta artinya 50. Berarti Romo 50 hari setelah Paskah. Oh pantesan Romo, dalam gereja itu ada Minggu Paskah pertama, Minggu Paskah kedua, Minggu Paskah ketiga, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita merayakan Pentakosta. Pada saat Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus betul-betul turun atas para rasul. Tapi apakah Anda tahu Pentakosta ini ternyata punya benang merah, punya akar dalam tradisi agama Yahudi yang memang menjadi latar belakang dari para rasul Yesus ini. Saudara-saudaraku, ada 7 hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang ternyata sedikit banyak memiliki kemiripan dengan yang kita rayakan dalam gereja ini. Saya bisa menyebut ada 7 hari raya orang-orang Yahudi. Yang pertama, hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu tahun baru Yahudi. Yang kedua, hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya pendamaian. Hari ini dianggap hari yang paling suci dalam kalender liturgi orang-orang Yahudi, di mana setiap orang Yahudi berpuasa, berdoa, mohon pengampunan dosa. Yang ketiga, hari raya Sukkot, yaitu hari raya Pondok Daun. Waktu itu dikatakan selama 7 hari orang-orang Yahudi memperingati pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi tinggal di pondok-pondok, belum di rumah apalagi di istana yang megah. Kemudian yang berikut hari raya Shemini Atseret, yaitu hari raya ke-8. Hari raya ini dirayakan setelah hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun itu, yang juga merupakan hari syukur atas panenan. Kemudian juga ada hari raya Simchat Torah, yaitu hari raya perayaan Torah. Bagaimana mereka menyelesaikan pembacaan Taurat dalam sebuah siklus pembacaan. Nah, di mana waktu itu orang-orang Yahudi dengan sukacita, gembira karena mereka mendengar Taurat Tuhan. Nah, yang berikut itu ada hari raya Pesak, yaitu Paskahnya orang-orang Yahudi, memperingati dibebaskannya orang-orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Disitulah hari raya Paskah, hari raya yang utama dalam kalender liturgi orang-orang Yahudi.
Kemudian juga ada yang namanya Hari Raya Shavuot. Inilah Hari Raya Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Dikatakan saudara-saudara, Taurat diberikan oleh Musa di Gunung Sinai itu pada hari ke-50 setelah orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kemudian juga 50 juga mengingatkan orang-orang Yahudi pada perjanjian antara Allah dengan Nuh. Bagaimana Allah tidak akan menghukum lagi bangsa ini dengan air bah yang sedemikian mengerikan itu. Itulah hari raya, 7 hari raya orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat setelah Paskahnya orang Kristiani berbeda dengan Paskahnya orang-orang Yahudi. Paskah Kristiani, Paskah Yahudi. Tetapi kita bisa melihat Yesus Kristus, peristiwa Yesus Kristus memberikan sebuah makna baru, kepenuhan baru. Bagaimana Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan dunia melalui korban Sang Putra yang wafat di salib. Tidak lagi kambing domba yang disembelih, tapi korban-korban penghapus dosa ini sudah hadir dalam penyalipan Yesus. Kemudian juga Hari Raya Pendamaian sudah didamaikan antara Allah dengan manusia melalui Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari 7 hari raya orang Yahudi itu ada 3 yang paling utama, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Pondok Daun, dan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan selama 3 pesta besar ini, orang-orang Yahudi yang tinggalnya 20 mil di sekitar Yerusalem harus pergi ke Yerusalem. Mereka harus beribadah di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata Paskah Pentakosta adalah sebuah kelanjutan karya keselamatan Allah buat umat manusia. Setelah orang-orang Israel, bangsa Yahudi ini menutup diri untuk diselamatkan, untuk diampuni, untuk didamaikan oleh Allah, bahkan mereka malah menolak karya Mesias yang sudah hadir di tengah-tengah mereka, maka gereja perdana dituntun oleh kuasa Roh Kudus kepada jalan yang baru, yang semakin terbuka kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kalau berbicara soal Pentakosta, saya jadi ingat disertasi saya yang berbicara soal Yoel. Pada hari itu Allah akan mengirimkan rohnya kepada semua orang, laki-laki, perempuan, orang merdeka, budak-budak, orang tua-tua maupun orang-orang muda, semuanya akan bernubuat. Bagaimana ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Jadi apakah kita bisa, begitu aja diam misalnya, ternyata gereja itu merampok, mengambil, mengadaptasi mentah-mentah apa yang sudah ditradisikan dalam agama Yahudi, lalu mengubah-ngubahnya. Ternyata tidak. Sudah dibuatkan dalam nubuat Nabi Yoel, ada dalam kitab suci orang-orang Yahudi, di dalam Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, beberapa nabi. Memang Allah sungguh-sungguh punya rencana untuk menghadirkan kuasanya supaya semua bangsa mengenal betapa hebat, betapa besar, betapa agungnya Allah orang Israel ini. Maka orang Israel yang menutup diri sebetulnya orang-orang yang tidak membaca, tidak memahami betul-betul atau sengaja menutup diri terhadap karya nubuatan Allah ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dibuatkan oleh Nabi Yoel dan juga nabi-nabi yang lain sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh terpenuhi di hari raya Pentakosta. Sampai-sampai Rasul Petrus mengutip kutipan Nabi Yoel, bagaimana Allah menghadirkan rohnya, membuat orang-orang yang Roh Kudus turun atasnya bisa berbicara dalam setiap bahasa. Bahasa mereka bisa dimengerti oleh berbagai macam bangsa yang bahasanya berbeda-beda. Buat saya, itulah bahasa roh yang sesungguhnya.
bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang berbeda latar belakangnya, latar belakang budayanya, latar belakang bahasanya, yaitu bahasa kasih. Maka Roh Kudus juga menggerakkan hati kita untuk senantiasa memperjuangkan kasih. Meskipun kadang-kadang juga ditolak, meskipun kadang-kadang juga disalahpahami, kadang-kadang juga air susu dibalas oleh air tuba. Kalau kita cuma mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, pasti udah lama mundur, pasti udah lama nggak sanggupnya. Tetapi saudara-saudaraku, biarlah kuasa Roh Kudus terus menjadi daya dorong buat kita untuk tidak pernah lelah berbuat kasih. Maka dari itu saudara-saudara, setelah Roh Kudus turun atas para rasul, gereja berkembang secara luar biasa. Waktu itu ada 3.000 orang menjadi percaya. Bagaimana mengubah pribadi-pribadi lemah, pribadi-pribadi rapuh seperti para rasul, diubah menjadi pewarta-pewarta yang luar biasa. Mereka tidak kenal takut ataupun gentar. Mereka betul-betul mewartakan Injil Kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia. Apa yang tidak mereka pahami dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus gurunya, sekarang bisa mereka pahami, bisa mereka mengerti jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan Allah yang bekerja dalam diri mereka. Maka seperti video-video saya sebelumnya, diperlukan Roh Kudus untuk membuat kita memahami, membuat kita mengerti, membuat kita jadi tidak menolak kehidupan kita sedemikian rupa, atau juga tidak sekedar pasrah dengan kehidupan kita. Terserah deh, terserah, bodoh amat deh. Hal yang seperti itu juga tidak bisa dibenarkan. Maka dari itu saudara-saudara, dalam tradisi gereja ada 7 karunia Roh Kudus. Coba Anda tulis di kolom komen, 7 karunia Roh Kudus itu apa aja coba? Yang pertama adalah roh hikmat. Roh hikmat ini saudara-saudara, wisdom, hokmah. Hikmat, dengan hikmat Allah menciptakan alam semesta, dunia dengan segala ciptaannya. Hikmat ada di samping Allah ketika menciptakan seluruh jagat raya. Maka hikmat akan Allah inilah yang membuat manusia bisa menjadi orang-orang bijak, bisa menghargai, bisa mencintai, bisa punya pemahaman, bukan cuma cara pikirnya dunia terus, duit terus, materi terus, tetapi dengan roh hikmat ini kita bisa berpikir, bisa memahami jalan-jalan yang tidak ditawarkan oleh dunia, yaitu cita-cita surgawi. Kemudian yang kedua adalah roh pengertian. Ini penting saudara-saudara. Binah dalam bahasa Ibraninya. Membuat kita mengerti. Tetapi pemahaman pengertian dalam orang-orang Yahudi bukan cuma 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau bukan juga sebuah hafalan. Tapi pengertian adalah termasuk juga apa yang ditangkap oleh manusia dengan akal budinya dan juga apa reaksi manusia selanjutnya. Itulah pengertian. Maka apa yang tidak kita mengerti saat ini, apa yang tidak kita mengerti sebelumnya, perlahan, roh pengertian ini membuat kita untuk lebih banyak experience-nya. Oh, sekarang ngerti Romo. Dulu yang tampak sulit bagiku, yang aku tolak, yang aku hindari, ternyata Tuhan bisa pakai. Oh, begitu Romo, pantesan Romo. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga adalah roh nasihat. Di sini tampak sekali dari roh nasihat, Allah tahu persis manusia seringkali babak belur, tidak berdaya dengan kehidupannya sendiri, dengan keluarganya sendiri, dengan tetangganya sendiri, dengan dunianya, apalagi juga termasuk dengan dirinya. Gak ngerti, bingung mau memilih apa, mau memutuskan apa. Kadang-kadang sana salah, sini salah, ambil keputusan apapun salah, diem juga salah. Maka penting tuntunan Allah, Roh Kudus ini dalam roh nasihat. Diam, duduk tenang, membaca firman Tuhan.
Setiap kita membaca firman Tuhan, Tuhan setiap kali memberikan nasihat kepadaku. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kemudian yang berikut adalah roh keperkasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukannya kita diajak untuk menjadi punya badan seperti orang di binaraga gitu ya, kayak Hulk. Enggak. Ternyata keperkasaan ini sebetulnya salah satu sifat Allah. Allah perkasa. Musuh-musuhnya tidak akan mampu melawan Allah. Semua musuh, semua lawan bertekuk lutut di hadapan Allah. Itulah yang kita miliki. Dan kita ini anak-anak Allah dari Allah yang penuh perkasa seperti ini. Maka setiap kesulitan, setiap penderitaan yang membuat manusia menjadi lemah dikuatkan kembali. Itu dia. Tuhan, berilah roh keperkasaan atas aku. Seringkali aku takut, seringkali aku lemah, seringkali aku putus asa kok. Berilah roh keperkasaan atas hidupku. Kemudian, roh pengenalan akan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Israel. Tetapi manusia memang punya kelemahan. Manusia bisa menolak untuk tidak mau mengenal Allah. Anak-anak zaman sekarang, wah udah cuek lah, udah masa bodoh, udah sibuk dengan dunia sendiri. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mengenal Allah dengan segala kasihnya. Atau kita salah mengenal Allah. Allah dianggap sebagai mesin ATM atau dispenser air yang bisa kita pencet keluarnya apa yang kita mau. Allah jauh lebih besar daripada akal budi manusia. Seringkali cara-caranya ajaib. Maka ya roh pengenalan akan Allah, buatlah aku semakin bertambahnya usiaku, semakin aku mengenal Engkau. Caramu, kasihmu, pengampunanmu, berkat-berkatmu, bentukan-bentukanmu dalam hidupku, proses-prosesmu Tuhan, ajar aku untuk mengenal itu. Jadi dari sini kita beriman bukan semau-maunya kita doang. Beriman seputar enak-enaknya, senang-senangnya kita doang. Itu iman para bocil-bocil. Gak apa-apa kalau masih bocil. Tapi kalau udah dewasa, kita bisa beranjak lebih daripada mereka. Nah ini dia, roh kesalehan. Kesalehan inilah yang membuat kita sadar. Kita ini hanyalah hamba Tuhan. Kita harus berbakti kepada Tuhan. Tuhan seringkali mengutus tugas-tugas perutusan kepada kita. Kita harus bisa menangkap itu. Dengan roh kesalehan itu kita jadi ngerti. Oh, tugasku dalam hidup itu ini toh, ini toh. Lalu bagaimana kita dengan kesalehan kita, dengan keikhlasan, ketulusan kita jalani satu persatu tugas-tugas kita. Apakah Anda tahu tugas-tugas Anda dalam hidup ini? Perutusan Anda apa? Jangan sampai nggak tahu, rugi. Nanti nggak dikerjain PR-PR ini. Sebelum kita mengakhiri hidup kita, ya Roh Kudus berilah roh kesalehan supaya aku bisa berbakti kepadamu. Kalau kita masih malas berdoa, kita masih pilih-pilih baca kitab suci, ke gereja aja kita masih ogah-ogahan, ya Roh Kudus, kirimlah roh kesalehan supaya aku bisa berbakti kepadamu. Aku tahu siapa diriku dan aku tahu siapa Engkau, di mana posisiku di hadapan tahtamu yang maha tinggi. Kadang-kadang kita merasa lebih besar dari Allah. Allah udah kayak pembantunya aja kita. Asisten kita bisa kita suruh sana sini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi kita lupa Allah lah yang lebih tinggi, lebih agung. Kita hanyalah hambanya. Yang terakhir adalah ini, roh takut akan Allah. Sadarlah dalam diri kita saudara-saudara, Allah itu maha besar, Allah itu agung. Hidup kita ini bisa dibulak-balikan dengan mudah, bisa diubah-ubah dengan mudah oleh Allah. Segala perkara yang sulit semuanya mudah di hadapan Allah. Maka jangan pernah sombong, jangan merasa paling benar di hadapan Allah, jangan merasa wah udah paling gak ada takut-takutnya sama Allah. Apalagi ketika kita bikin dosa, bikin kesalahan, seolah-olah Allah gak lihat, seolah-olah Allah gak dengar, seolah-olah Allah gak tahu. Itu saudara-saudara, kita ini tidak ada artinya sebetulnya. Seperti sebuah titik air di pinggir timba, seperti sebutir debu di padang gurun. Tapi kita dikasihi olehnya. Itulah yang membuat manusia takut akan Allah.
suami-suami, istri-istri, anak-anak, pastor-pastor, orang muda, hayo takut akan Allah. Artinya, aku hormat, aku menempatkan Allah di posisinya yang sesungguhnya, dan aku hanyalah hamba. Saudara-saudara, sekali lagi selamat Hari Raya Pentakosta. Tercurah Roh Kudus atas kita semua, anak-anaknya ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.